Pak Sur. Yang pertama kami menanyakan terkait tentang apa yang menarik di dalam agama Buddha, Pak Sur. Agama Buddha itu kalau kita ambil dari surjawanya itu sebenarnya itu kalau Jawanya itu kapribaden. Jadi di mana kita itu menuntut jiwa kita itu menuju ke pencerahan ke dunia nirwana. Gitu. Jadi apa yang terbaik bagi umat manusia itu sendiri itulah yang dia ini untuk menuju di suatu kehidupan yang terhindar dari kesengsaraan duniawi. Jadi untuk agama Buddha itu sebenarnya dari manusia sendiri itu lebih menekankan jiwa pribadinya itu lebih saling menghargai satu sama lain, baik itu sesama makhluk hidup manusia maupun baik itu hewan, tumbuhan di dunia satu. Dunia ini menjadi satu, kita itu hidup bersama. Jadi yang menarik dari agama Buddha itu saling menghargai, di luar manusia pun kita saling menghargai. Itu dari hewan kita juga saling menghargai, tidak boleh saling menyakiti. Jadi ditekankan kita itu sudah dari penderitaan. Tujuannya umat Buddha itu keluar dari penderitaan duniawi dan jadi penuntunannya umat Buddha itu dia itu sebenarnya untuk menghindari hal-hal yang ada di dunia ini. Jadi dia menuntut jiwa pribadi, yaitu menuju ke suatu tempat yang nanti dia itu hilang sebuah penderitaan yang ada di dunia ini. Jadi dia itu baratnya menuntut jiwanya itu di dunia ini. Makanya umat Buddha itu menariknya dia itu selalu nepi. Orang itu bertapa, meditasi. Nah, meditasi. Dia lebih menenangkan diri dalam hal itu pendekatan. Istilahnya menepi, menghindari dari dunia. Itu yang menariknya saling menghargai. Pertanyaan yang kedua adalah apa yang menjadi inti dari ajaran agama Buddha? Kalau inti dari ajaran agama Buddha itu kalau saya meyakini itu sebenarnya saling menghargai, saling menghormati, tidak saling menyakiti sesama makhluk hidup. Kalau untuk dirinya pribadi sebenarnya itu penekanannya itu sebenarnya dia itu menganut agama Buddha itu sebenarnya menuntun jiwanya itu menuju ke suatu tempat yang benar-benar itu tidak dari rasa sakit, tidak dari hal-hal yang tidak baik, menuntun jiwanya. Intinya itu. Siap, terima kasih Pak Sur. Pertanyaan terakhir Pak Sur, apa pandangan agama Buddha terkait tentang yang pertama itu anti korupsi, anti kekerasan, anti terorisme di perundungan. Maksudnya dari keempat itu agama Buddha itu memandangnya bagaimana Pak Sur terhadap hal tersebut? Kalau di ajaran agama Buddha sebenarnya ada sebuah acuan agama Buddha, ada 5 sila yang seharusnya itu sebagai pedoman untuk agama Buddha itu untuk menghindari hal-hal tersebut. Di antaranya itu tidak boleh membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak berbuat asusila, dan tidak mengonsumsi minuman keras atau zat-zat yang memabukkan. Jadi kalau mewakili itu 4 pertanyaan tadi. Nah itu sebenarnya dari sila-sila yang ada 5 itu sebenarnya sudah terwakilkan dari ajaran Buddha yang melalui sila itu. Karena namanya pembulian itu, kalau orang Jawa itu, kalau saya bicara orang Jawa ya, kalau kita menyakiti misalnya maupun orang, hati kita itu pasti akan ngeleki bahwa jangan itu sakit. Itu sudah ada di 5 sila itu. Sama anti terorisme. Anti terorisme. Nah, itu sebenarnya di sila terakhir itu larang minuman keras itu sebenarnya sudah mewakili dan zat-zat yang memabukkan atau obat-obatan itu sudah mewakili hal-hal yang seperti itu. Ya Pak Sur, terima kasih untuk mau diwawancarai. Tuhan memberkati. Selamat malam Pak Sur. Selamat malam, harus diberkahi. Thank you.